Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beriring salam selalu kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad dengan berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sahabat sekalian, pagi ini setelah sekian lama tidak tampil ke permukaan, pagi ini ketemu lagi kita bersama Ustadz kita, Ustadz Sultan ya, kerennya Ustadz Sultan. Bukan gitu Ustadz ya? Apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ketemu lagi nih kita Ustadz. Setelah lama kita tidak muncul di permukaan ya, setidaknya kita memberikan gambaran-gambaran, masukan-masukan, dan ilmu-ilmu yang kita sebatas pengetahuan kita. Ya. Dan pagi ini kita agak sedikit membahas karena ini menjelang datangnya hari besar umat Islam, yaitu 10 Zulhijjah, ya kan? Masanya umat Islam berbagi, ya kan, pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi ini sebelum kita mulai, ini Ustaz sudah siap nih menghadapi 10 Zulhijjah ini? Harus siap. Harus siap Ustaz, harus ya? siap. Insya Allah. Ya. Tahun ini Insya Allah harus siap. Ustaz ikut berkurban? Ikut. Ya. Tapi berkurban dalam bentuk lain ya. Dengan ikutnya kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, ikut berkurban juga. Iya. Kan? Kalau tidak mampu, setidaknya ikut memakan daging kurban, itu berkurban juga. Iya. Tapi sebagusnya itu kita mengorbankan satu ekor hewan ternak. Oke, Ustaz. Tapi kan tidak berkorban perasaan Ustaz ya. Walaupun agak sedikit menangis gitu kan, karena kita tidak bisa ikut. Sebenarnya kan sedih juga kita tidak bisa ikut berkurban itu Ustaz. Ya. Ada rasa sedih, tapi karena kemampuan, ya kan, ya kita harap maklum aja lah dengan kemampuan kita pribadi. Oke, baik Ustadz, karena Ustadz sudah lama nih, mungkin Ustadz sudah, oh ini kapan nih lagi diundang nih, diajak lagi ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Nah, di pagi-pagi yang cerah ini, gitu kan? Aidil Putra Channel. Jadi ini Ustadz, karena sebentar lagi kita umat Islam akan melaksanakan Idul Kurban, ya kan? Dan sudah banyak juga di setiap masjid dan musola menampilkan para peserta kurban di tempat masjid dan musola tersebut. Malahan ada juga kelompok masyarakat, kelompok keluarga masyarakat yang mengadakan kurban itu sendiri, Ustaz. Nah, jadi sedikit saya bertanya, Ustaz. Mungkin jawabnya boleh panjang, boleh juga sedikit, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, ini dalam kurban ini kan ada sekarang ini masif masyarakat kita, umat Islam Muslim ini di Indonesia terutama memotong kurban berupa hewan ternak sapi, ya kan? Nah, Ustaz, dalam kurban sapi ini kenapa di situ ditetapkan untuk satu ekor sapi itu 7 jiwa atau 7 orang? Apakah itu memang ada anjuran ya, Ustaz? Nah, itu kan berdasarkan hadis. Ya, oh tunggu dulu Ustaz. Nah, ini sebelum Ustaz jawab nih ya kan. Ini kan satu tadi yang kita ini kan sebatas pengetahuan kita. Ya kan? Dan berdasarkan yang selama ini terjadi di lingkungan kita, Ustaz. Silakan Ustaz. Kenapa satu ekor sapi itu 7 orang? Itu berdasarkan hadis. Hadis Ustaz ya. Jadi ada hadis, riwayat hadis yang menjelaskan bahwa pada hari raya Idul Adha itu Rasulullah itu bersama para sahabat ya pernah memotong satu ekor unta. Itu iuran ya. Iuran 7 orang untuk beli unta di masa Rasul. Ya.
Di masa Rasul, iuran masa Rasul itu berupa uang atau Ya pokoknya ya berapa uang untuk membeli satu ekor unta. dulu dirham ya Ustaz ya. Dirham. Itu pernah juga dalam riwayat yang lain itu memotong Rasulullah memotong satu ekor sapi itu membelinya patungan juga, Ya. iuran juga, banyak 7 orang. Jadi satu ekor unta atau sapi itu hanya boleh untuk 7 orang. Itu kata Nabi ya. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau kurang? Kalau kurang baik, bagus. Tidak apa-apa. Jadi begini Ustaz, pada masa sekarang ini, ya kan, ini kan harga hewan ternak kan cukup mahal nih Ustaz. Ya kan, mungkin banyaklah orang-orang yang bisa dikatakan materinya, secara materi dia mampu, untuk satu orang pun dia sanggup membeli satu hewan kurban sapi. Nah itu boleh tidak Ustaz? Dia sendiri untuk berkorban sapi? Gitu. Lebih baik. Lebih baik? Lebih bagus. Kalau bisa satu ekor sapi itu ya satu orang. Kan? Nah, tetapi kalau tidak mampu, kan boleh 7 orang. Tapi hanya boleh untuk 7 orang. Jangan lebih. Kalau seandainya 6 orang, 5 orang, enggak apa-apa. Yang paling baiknya, yang paling bagusnya ya satu ekor sapi 1 orang. Karena di dalam berkurban itu filosofinya kan ada nilai sosial di situ. Jadi intinya tidak memberatkan. Tidak mesti satu orang tuh 1 ekor sapi, atau 1 ekor kambing, kan? Boleh bersama-sama. Nah, terus karena apa? Secara hitung-hitungannya 1 ekor sapi itu nilainya setara dengan 7 ekor kambing. Nah, kan? Tapi kalau 1 ekor kambing itu hanya boleh untuk 1 orang. Kan? Jadi di mana letak nilai sosial itu kalau tidak mampu juga memotong 1 ekor kambing? Rasulullah pernah juga melaksanakan memotong 1 ekor kambing diniatkan untuk 1 keluarga. Bisa itu Ustaz? Bisa. Rasulullah pernah melakukan. Dasarnya apa Ustaz? Ada dasar ada itu. Karena kan begini Ustaz, selama ini sejauh ini ya Ustaz ya, yang ada di lingkungan kita, ada pengertian untuk 1 ekor kambing itu ada untuk 1 jiwa. Untuk 1 ekor sapi itu 7 jiwa. Nah, dan ini kita baru dengar bahwasanya untuk 1 hewan ternak sapi yang dijadikan hewan kurban itu bisa bisa di bawah 7 orang atau tadi saya katakan bisa 1 orang sesuai kemampuan mereka. Dan tadi juga masalah 1 ekor hewan kambing berupa hewan kambing untuk kurban itu bisa dijadikan jamak lah untuk 1 keluarga. Di situ letak nilai sosialnya itu. Kan tidak memberatkan. Kan 1 ekor sapi itu boleh untuk 7 orang. Kan? Dan nilainya itu setara dengan 7 ekor kambing. Lalu bagaimana dengan 1 ekor kambing? Kan tidak mungkin 7 orang dinilai dengan 7 ekor ayam kan? 1 ekor ayam, 7 ekor ayam nilai 1 ekor kambing. Maka dijadikan 7 orang. Tidak ada disyariatkan seperti itu. Cuma yang ada tuh jika kita tidak mampu juga mengatur 1 ekor kambing 1 orang. Nah, niatkan untuk 1 keluarga. Rasulullah pernah melakukan itu. Jadi memotong 1 ekor kambing diniatkan untuk 1 keluarga. Intinya kan kita berkurban. Nah itu kedua. Ini berarti sudah bisa kita simpulkan tadi Ustaz, untuk hewan kurban berupa 1 ekor sapi itu maksimal 7 orang, 7 jiwa untuk 1 korban sapi atau onta dan sejenisnya, ya kan. Dan untuk 1 ekor kambing itu 1 orang atau 1 jiwa atau bisa diniatkan tapi untuk tidak ada disyariatkan 1 ekor kambing boleh iuran 7 orang. Ada. Bernilai dengan apa? Itu dengan ayam lagi. Diniatkan untuk sekeluarga gitu, atau beberapa orang. Niatkan aja. Kalau memang itu kemampuan, niatkan seperti itu. Timbul pertanyaan ini, ya karena tadi Ustadz mengatakan ayam. Kenapa untuk berkurban, ya di saat Idul Kurban tersebut tidak menggunakan yang lebih murah seperti ayam
ataupun sejenisnya seperti angsa, bebek, ya kan, ataupun burung. Nah, kenapa di situ apakah ada dasar-dasarnya untuk tidak melaksanakan kurban dengan berupa hewan unggas? Ya, tidak ada disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena kurbannya itu kan ibadah. Ibadahnya ada tuntunannya, ada dasar hukum ya. Nah, itu seperti yang disampaikan tadi. Kalau unta yang dipotong, atau sapi, atau kerbau, itu bolehnya yang 7 orang. Itu tidak bisa kita bantah. Kenapa? Karena itu yang disunahkan Rasul. Nah, kalau kita nanti menjadikan 1 ekor sapi itu boleh 10 orang, itulah namanya yang ada itu disebut dengan bid'ah itu. Mandai-mandai aja. Berarti maksimal 7 jiwa. 7 jiwa untuk 1 ekor sapi. Dan maksimal 1 jiwa untuk 1 ekor kambing. Tapi bisa diniatkan untuk bisa diniatkan untuk 1 keluarga. Begitu. Dan tapi 1 ekor kambing ya dibolehkan untuk 7 orang ya, tidak ada di syariat. Tidak ada ya, diniatkan boleh hari itu menurut keterangan hadisnya. Jadi jika itu kemampuan kita. Udah jelas itu ya, untuk 1 ekor sapi maksimal 7 jiwa. Dan untuk 1 hewan kurban kambing itu maksimal 1 jiwa. Ya kan? Terlepas dari hal-hal yang lainnya. Oke, Ustaz, ini pertanyaan yang kita tunggu nih, Ustaz. Makna dari pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada saat Hari Raya Idul Kurban itu sebenarnya apa dalam lingkup sosial masyarakat? Kalau di dalam syariat tadi kan gitu. Ya. Memotong hewan kurban bagi yang mampu. Boleh berupa sapi, boleh berupa kambing. Kalau tidak mampu sendiri, boleh bersama-sama. Itu artinya meringankan, tidak memberatkan. Karena di pandang Allah itu bukanlah nominal ya di situ, nilai apa itu harganya, tetapi niat kita. Nah, dan juga dalam pembagian hewan kurban itu tidak memandang agama, berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kan hanya boleh dibagikan pada fakir miskin atau yang berhak menerima, yang beragama Islam. Tapi kalau kurban tidak, orang-orang yang non Muslim pun boleh dikasihkan. Nah, disitulah menunjukkan Islam itu, indahnya Islam itu bisa berbagi. Nah, sementara apa makna hakikat daripada menyembelih hewan kurban? Nah, kalau sejarahnya sudah jelas dari Nabi Ibrahim. Ketika dia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, karena itu nazarnya, janjinya kepada Allah. Nabi Allah Ismail, uji keimanannya, Allah tagih janjinya. Tapi hakikat bagi kita menyembelih hewan kurban itu adalah menyembelih sifat-sifat kehewanan kita tuh. Ya. Kan dalam diri kita ini ada nafsu amarah, nafsu binatang, egois, angkuh, sombong, maka disembelihlah itu. Secara zahirnya ya kita sembelih kambing, atau sapi, atau kerbau, atau onta kalau di Arab, tapi cara hakikatnya menyembelih nafsu kebinatang kita, sifat-sifat kebinatang yang ada dalam diri kita. Itulah jawaban yang bisa saya berikan kita. Jadi sedikit kita tutup ini ya, dulu ini. Salah satu maknanya adalah ini merupakan syiar, bisa dikatakan. Karena dalam pembagian hewan kurban itu kita tidak melihat di lingkungan kita itu siapa dia, apa agamanya, karena ini perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ustaz, ya. Jadi semoga kita semua tetap sehat menjelang pelaksanaan Idul Kurban ini. Amin. Dan hakikat pelaksanaan pemotongan hewan kurban tadi yang disampaikan, kita menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Dalam bahasa ininya ada sifat hewani yang ada dalam diri kita, ya Ustaz, ya. Baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama gitu. Semoga kita semua bersama sahabat sekalian, orang-orang terdekat kita selalu sehat, ya kan, dan dijauhkan kita dari sifat-sifat tamak,
rakus, emosi, dan sombong. Ya kan? Semoga ini menjadi istibar dari pembelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Begitulah sahabat sekalian, pertemuan singkat kita dengan Ustadz Sultan, atau yang lebih dikenal dengan di FB-nya dia namanya Hardison Muhar ya. Jadi nanti bisa juga di follow, di like, subscribe di FB beliau, dan bisa dipertanyakan kepada beliau langsung nanti tentang hal-hal yang sahabat-sahabat kurang ketahui. Sekali lagi terima kasih, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.